Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Satu benua, 54 negara, dan ribuan kisah yang terlalu mengerikan untuk diceritakan. Dari setiap sudut Afrika, kali ini gue sudah rangkum deretan kejahatan paling brutal yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Nah, tahu ada apa aja? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Pembantaian Ben Talha. Bayangin kalian tuh lagi enak-enaknya tidur pules di tengah malam, mendadak kebangun karena desa kalian tuh dikepung puluhan orang membawa parang dan juga pisau. Gak ada ampun, gak ada negosiasi, dan juga tidak ada aba-aba. Ngeri banget kan? Nah, kejadian super kelam macam film thriller ini beneran nyata teman-teman, dan juga menimpa penduduk desa Ben Talha Aljazair pada tanggal 22 September 1997 lalu. Masalahnya, korbannya sendiri itu langsung mencapai 400 lebih, dan tragisnya kebanyakan dari mereka adalah anak-anak. Mereka benar-benar barbar banget deh pokoknya, alias tidak pandang bulu sama sekali. Sampai sekarang tragedi ini tetap ninggalin luka psikologis mendalam buat warga di sana ya, karena siapapun yang selamat harus keluar dari rumah dan juga menemukan saudara, tetangga, atau keluarganya telah meninggal dengan cara yang mengenaskan. Nah, usut punya usut, mimpi buruk ini ternyata bermula dari konflik politik ya teman-teman. Awalnya pada pemilu pada tahun 1992, sebuah partai Islam yaitu FIS sudah diambang kemenangan telak, gitulah intinya. Tapi militer Aljazair itu mendadak batalkan pemilu itu karena takut arah negaranya berubah. Makanya keputusan inilah teman-teman yang akhirnya memicu perang saudara dan juga munculin kelompok radikal bersenjata yang tidak segan meneror siapapun yang berbeda ideologinya. Nah, apesnya desa Ben Talha lah yang kemudian tuh dianggap sebagai pengkhianat oleh kelompok radikal itu. Alhasil desa mereka dibantai habis-habisan tuh guys, murni cuma buat dijadikan sebagai pelajaran tuh teman-teman, dan ngasih efek takut ke desa-desa lainnya. Gila banget kan? Penjagal dari Yaman. Pernah denger gak modus belajar bareng berujung maut? Hati-hati ya guys, apalagi kalau lokasinya tuh di kamar mayat di dalam kampus ya. Kenalin nih guys, ini adalah Mohamed Adam Omar, pria asal Sudan yang dijuluki sebagai The Sanaripa. Dia ini bukan dokter ya by the way, tapi adalah asisten kamar mayat di Universitas Sanaa yang letaknya itu ada di negara Yaman. Nah, walaupun statusnya itu adalah asisten, dia ini nyatanya sukses bikin gambar dunia karena sempat mengaku sudah ngebantai 51 mahasiswi kedokteran lintas negara, mulai dari Yaman, Sudan, sampai Chad segala. Modusnya pun juga benar-benar di luar nalar teman-teman. Dia pura-pura baik dan juga mancing para korbannya ke kamar mayat kampus dengan dalih mau bantuin mereka belajar anatomi. Tapi begitu sampai di dalam nih, korbannya tuh langsung dibunuh dan juga dimutilasi secara sadis. Nah, biar jejak kejahatan itu hilang, daging korbannya juga langsung dihancurin pakai bahan kimia, sementara tulang-tulang itu malah dia simpan sebagai souvenir koleksi pribadi yang dia banggain dong. Creepy abis kan? Dan pas ketangkep, dia pun juga tambah bikin gempar dunia kedokteran di Sudan tuh, karena si Omar ini membongkar kalau ternyata banyak staf lain yang juga ikut terlibat dalam sindikat penjualan organ tubuh dari cewek-cewek yang sudah dia bantai. Bener-bener bikin trust issue level maksimal kan guys? Kanibal di kolong jembatan. Pernah kepikiran gak sih ngelewatin kolong jembatan yang kelihatannya tuh biasa aja, tapi ternyata di dalamnya tuh ada dapur kanibal? Seremnya nih guys, kejadian ala film thriller seperti ini tuh beneran kejadian di Lagos, Nigeria pada Februari 1999 dan juga sukses bikin satu negara syok berat ya. Aktor utamanya adalah seorang pria bernama Clifford Orji. Awalnya warga dan juga aparat sekitar tuh mikir dia ini ya cuma gelandangan biasa yang numpang hidup di bawah jalan layang. Nah, tapi siapa yang nyangka sih di balik tumpukan sampah itu tersembunyi sebuah neraka sungguhan. Waktu tempat kumuhnya itu digerebek teman-teman, polisi juga menemukan pemandangan yang bikin mual deh. Ada wajan nih berisi daging manusia yang lagi dimasak, lalu tumpukan tengkorak berceceran di sekitar tempat tidurnya, dan yang paling gilanya lagi, ada satu perempuan kurus kering yang masih hidup dalam kondisi terikat, lagi menunggu giliran buat dijadikan sebagai santapan berikutnya dong. Gila kan? Sampai sekarang nggak ada yang tahu pasti itu berapa total korban yang sudah dieksekusi sama si Clifford. Kasusnya pun juga mandek tuh di tengah jalan karena dia dinilai tuh mengalami gangguan jiwa parah yang bikin dirinya tuh nggak pernah benar
benar-benar disidang ataupun divonis hukuman mati. Dan pada akhirnya, kanibal pertama di Nigeria ini meninggal di dalam penjara Kirikiri pada tahun 2012 lalu setelah 13 tahun mendekam di balik jeruji besi. Pemimpin kanibal. Pernah kebayang nggak ada pemimpin perang yang senjatanya itu bukan cuma peluru teman-teman, tapi juga ilmu hitam dan juga ritual kanibalisme yang bikin mual. Kenalin nih guys, ini adalah Gedeon Kyunggu-Mutanga, seorang komandan milisi dari Republik Demokratik Kongo yang kekejaman itu benar-benar ngelewatin batas nalar manusia deh. Buat dia, perang itu bukan cuma soal rebutan wilayah ataupun kekuasaan, tapi syarat banget sama unsur mistis gelap yang dia percaya mati-matian. Saking sadisnya, Gedeon tuh gak cuma ngebantai ribuan warga sipil, tapi dia juga mempraktikkan ritual kanibalisme yang super ekstrim ya. Dia ini tega banget memaksa korban-korbannya tuh buat makan daging anggota keluarga mereka sendiri. Alasannya juga di luar nalar banget teman-teman. Gedeon dan juga pasukannya tuh sangat percaya kalau memakan jantung ataupun daging manusia itu bakal ngasih mereka kekuatan magis yang instan banget, dan bahkan bikin tubuh mereka juga kebal dari tembakan peluru musuh. Lebih gila dan juga bikin shocknya lagi, penjahat sekelas dia ternyata licin banget buat ditahan. Secara fakta, Gedeon memang sempat ditangkap dan juga dijatuhi vonis hukuman mati di tahun 2009 lalu ya atas kejahatan kemanusiaan. Tapi sayang ya guys, security penjara waktu itu kebobolan dan juga dia sukses kabur di tahun 2011-nya. Makanya dari sini bikin warga sana tuh pada hidup dalam teror dan juga ketakutan parah. Sembari terus ngebayangin ada monster berkedok manusia dengan ilmu hitam yang kembali bebas berkeliaran. Pembunuhan ABC. Pernah nggak dapat tawaran kerja menggiurkan dari orang asing? Hati-hati ya guys, mending pikir 2 kali deh. Kenali nih, ini adalah Moses Sithole, sosok mengerikan yang tercatat sebagai salah satu pembunuh berantai paling mematikan dan juga produktif di Afrika Selatan. Saking brutalnya, polisi aja tuh sampai menjuluki kasusnya ini sebagai ABC Murders loh. Namanya itu diambil dari 3 lokasi utama tempat dia beraksi ya, yaitu daerah Atteridgeville, Boksburg, dan juga Cleveland. Modus kejahatan Moses ini juga licik banget teman-teman, karena dia tuh manfaatin keputusasaan orang-orang. Dia sengaja mengincar cewek-cewek yang lagi butuh kerjaan sembari ngasih janji manis tuh soal posisi bagus di perusahaan besar. Begitu korbannya percaya, Moses ngajak mereka tuh ke padang rumput ataupun area sepi dengan dalih mau interview gitulah intinya. Nah khasnya nih, di sanalah nasib tragis menimpa mereka. Bukannya dapat kerjaan, para korban tuh justru diperkosa, lalu dicekik tanpa ampun pakai pakaian mereka sendiri, dan jasadnya juga dibiarkan tergeletak begitu saja di semak-semak. Polisi pun sempat dibikin pusing 7 keliling tuh dan juga butuh waktu lumayan lama teman-teman buat nangkap Moses karena dia ini jago banget ngilangin jejak. Ya, walaupun jumlah korban asli diyakini jauh lebih banyak lagi, tapi yang akhirnya berhasil dibuktikan dan juga dibawa ke pengadilan itu cuma 38 kasus pembunuhan ya. Dan aksi brutal Moses ini akhirnya juga resmi tamat waktu dirinya divonis bersalah dengan hukuman yang gak main-main teman-teman, yaitu 2.410 tahun penjara guys. Benar-benar dikurung sampai kiamat kan? Satu keluarga brutal. Kalau biasanya kakak beradik tuh berantem cuma gara-gara rebutan remote TV, nah bersaudara dari keluarga Al-Qani di Libya ini malah kompak tuh buat neror satu kotanya. Kenalin nih guys, geng penguasa yang mimpin milisi bernama Kania, di mana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, mereka tuh benar-benar menjadi mimpi buruk yang nyata buat warga kota Tarhuna. Aturan yang mereka buat juga simple tapi kacau banget sih. Jadi, siapapun yang berani ngelawan, berani mengkritik, atau sekedar beda kubu sama mereka, siap-siap aja deh besok itu langsung hilang tanpa jejak dan berakhir di kuburan massal ya. Nah, yang bikin mind blowing, kekejaman mereka tuh sudah seperti balik ke zaman gladiator kuno loh. Selain disiksa, ada laporan juga tuh hasil investigasi yang nyebutin kalau tawanan mereka tuh sengaja dilempar hidup-hidup ke kandang singa peliharaan keluarga Al-Qani buat dijadikan sebagai santapan dong. Lebih psikonya lagi, konon nih keluarga korban tuh juga sengaja disuruh nonton eksekusi brutal itu. Bener-bener gila kan? Setelah rezim mereka juga tumbang teman-teman, ditemukanlah tuh 139 mayat di kuburan massal di sekitar kota yang sayangnya sudah nggak mungkin diidentifikasi. Tragedi Halloween.
Ngomongin Halloween di Angola, ternyata bisa munculin luka mendalam bagi para warga di sana loh guys. Bukan karena mereka tuh takut sama pesta kostum ya, tapi karena tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November tahun 1992 lalu, ada pembantaian terparah yang disponsori sama negara. Jadi, ibu kota Luanda berubah macam neraka selama 3 hari berturut-turut karena pemerintahnya tuh mendukung buat ngelakuin pemburuan manusia terhadap etnis Omfimbundu dan juga Bakongo ya. Tragedi berdarah ini meledak ya gara-gara ketegangan politik pasca pemilu. Banyak warga yang dipaksa keluar tuh dari rumah mereka, lalu dieksekusi di tengah jalan dan juga ribuan mayat numpuk di mana-mana juga. Jalanan yang biasanya tuh rame mendadak teman-teman berubah menjadi sungai darah. Hanya cuma dalam waktu 3 hari saja diperkirakan ada sekitar 10.000 sampai dengan 30.000 orang yang berujung tewas. Sedihnya, orang-orang yang nggak ngerti politik sama sekali tetap harus mati tragis, dan yang selamat pun juga mesti nanggung trauma seumur hidupnya cuma gara-gara berbeda etnis ya. Teror merah. Bayangin, kalian tuh kehilangan anggota keluarga yang dibunuh secara kejam, tapi waktu mau ngambil jenazahnya buat dikubur, kalian tuh malah disuruh bayar harga peluru yang dipakai buat menembak mereka. Gila kan? Kejadian super sakit ini guys beneran nyata di Ethiopia tuh pada akhir era 70-an ya, atau tepatnya di bawah rezim diktator militer Mengistu Haile Mariam yang dikenal dengan kelompok bersnya itu. Masa paling berdarah ini juga dapat julukan sebagai Kisibir ataupun teror merah, di mana nyawa manusia itu benar-benar berasa tidak ada harganya sama sekali. Di era ini, ribuan orang tuh yang dianggap gak sejalan sama pemerintah bakal disiksa tanpa ampun, mulai dari dipukuli, dicongkel matanya, sampai dibakar hidup-hidup juga. Tapi yang paling bikin ngelus dada ya aturan pajak peluru tadi guys. Rezim ini sering banget mengeksekusi anak-anak muda di pinggir jalan tuh dan juga membiarkan jasadnya begitu saja buat dimakan sama anjing liar. Kalau orang tuanya tuh mau bawa pulang jenazah anaknya buat dikasih pemakaman yang layak, pemerintah bakal meres mereka dengan nyuruh bayar uang ganti rugi atas peluru yang sudah dipakai buat menghabisi nyawa anak mereka sendiri. Syok banget kan? Udah kehilangan anak, malah dipalak juga tuh. Ya walaupun rezim dark ini tuh akhirnya tumbang dan juga banyak petingginya yang diadili, si otak utamanya yaitu si Mengistu Haile Mariam tadi teman-teman gak pernah berhasil ditangkap guys. Dia sukses kabur ke Zimbabwe pada tahun 1991 tuh sebelum sempat disentuh oleh hukum ya. Pengadilan Ethiopia pun juga memang sih memvonis dia dengan hukuman mati atas berbagai tuduhan genosida dan juga pembunuhan massal. Tapi statusnya tuh cuma in absentia atau disidang tanpa kehadiran terdakwa. Makanya sampai detik ini nih dia masih hidup nyaman sebagai pelarian politik di Zimbabwe teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.